akal sehat yang tinggi, high level, brain using. Kalau bahasa itu apa tetangga saya. Jadi kau gunakan otakmu dengan teknik yang canggih gitu. Itu namanya akal sehat kalau bahasa kampung saya. Jadi kalau beriman tuh gunakan akal sehat. Jangan gunakan mitos dan dogma. Kalau pakai mitos dan dogma, kucing pun bisa dijadikan Tuhan. Tapi gunakan fakta, gunakan logika, gunakan tata bahasa yang benar supaya kau tidak tersesat. Oke, lanjut. Oke. Tapi ngomong-ngomong, MTV ini Kristen atau Muslim nih? Kalau MTV Kristen, silakan Anda bernarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muslim, Bang. Aku nyimak. Muslim, oke. Waalaikumsalam. Aku nggak mau menyela kalau ada yang bicara gitu ya. Lanjut. Oke, saya harus menanggapi apa nih ya? Ya itu tadi asumsimu, kau jawab sendiri. Ya saya udah jelasin. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu firman yang diutus turun ke dunia. Jadi Yesus itu utusan. Yang berarti dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus itu dari yang dalam mengutus dia sama nggak? Dia dengan yang mengutus dia sama nggak? Oke, tadi saya udah analogikan tentang Anda, pikiran Anda dan roh Anda tuh. Makanya saya menjelaskan itu dulu. Jadi Yesus adalah firman atau pikiran yang ada di dalam Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia. Jadi Yesus adalah utusan yang dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia. Yesus dari surga diutus turun ke dunia menjadi manusia. Tapi ketika Yesus telah menjadi manusia, ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Jadi kenapa saya menyembah Yesus? Begitu kan pertanyaannya kan? Karena Yesus menyembah Bapaknya. Bukan kenapa Yesus menyembah Bapaknya. Oke. Sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan seperti itu, yang sejenis seperti itu ya. Misalnya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Kenapa kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus butuh makan dan minum? Tapi inti dari semua pertanyaan itu adalah, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Itu inti dari semua pertanyaan itu. Jadi saya akan jawab intinya aja tuh. Saya nggak bertanya Yesus mati dari tadi. Jadi kamu nggak usah mengalihkan pertanyaan saya, ya. Tunggu Bang Al. Kamu jangan mengalihkan pertanyaan. Saya nggak ada nanya kenapa Yesus Tuhan mati. Saya nggak bertanya itu. Karena kau bisa main sirkus di situ. Kau bilang dia pura-pura mati lah, dia drama lah, segala macam. Saya nggak bertanya itu tadi. Jadi jangan kau belokkan. Tunggu Bang, biar penonton yang menilai aja Bang. Nanti Abang bernarasi sampai sepanjang apapun saya nggak akan potong. Kan Abang bilang kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa, gitu kan? Nah saya tambahkan pertanyaannya tuh. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus dicobai iblis? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus dibaptis? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus butuh makan dan minum? Tapi inti dari semua pertanyaan itu, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Itu inti pertanyaannya itu. Jadi saya langsung jawab ke inti pertanyaannya Bang. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Sekarang saya akan menjawab dengan sebuah analogi. Kitab suci. Kitab suci itu firman Sang Ilahi itu. Jadi kalau kitab suci itu firman Sang Ilahi, itu berarti mematuhi kitab suci sama dengan mematuhi Sang Ilahi. Menentang kitab suci berarti menentang Sang Ilahi. Karena kitab suci adalah firman Sang Ilahi. Itu berarti kitab suci sama dengan Sang Ilahi. Karena menentang kitab suci berarti menentang Sang Ilahi. Tapi kitab suci bisa dibakar dan lenyap menjadi abu. Tapi firman Sang Ilahi yang ada di dalamnya itu kekal.
kitab suci itu diciptakan karena dia dibuat, dipercetakan. Tapi firman Sang Ilahi yang ada di dalamnya itu adalah Sang Pencipta. Jadi kitab suci adalah firman Sang Ilahi yang menjadi kitab. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Kitab suci bisa dibakar, Yesus bisa dibunuh dan mati. Tapi firman Sang Ilahi yang ada di dalamnya itu kekal. Silakan. Boleh saya masuk juga? Oke, lanjut. Pak Toko, selamat siang kembali. Hadir. Boleh saya masuk ya? Boleh. Oke, makasih Bang Toko. Nah, kan ada dua versi di sini, Abangku. Yang pertama Samawi dengan paganisme. Nah, kalau ajaran-ajaran Samawi, tidak akan mungkin Tuhan usul menjadi manusia. Yang pertama di 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bakang langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat dia. Lalu Hosea 11 nomor 9. Di sini dikatakan, sebab aku ini Elohim dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Lalu ajaran mana yang mengatakan Tuhan usul menjadi manusia? Kita awali tadi ya, dalam Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Ini firman ini kan Elohim. Menurut Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu adalah Allah. Di sini Allah telah menjadi manusia. Lalu di Filipi 2 nomor 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebab sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika Paulus dia berada di Yunani, tempat-tempat paganisme, ya, orang-orang pagan ini mengatakan di sini, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Theos ini turun mengambil rupa manusia. Itu yang diserukan oleh pagan-pagan Yunani kepada Paulus. Lalu Paulus memberikan satu inspirasi. Dia menulis di sini di Filipi 2 nomor 6-7. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak dianggap kesetaraan dengan Theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Abang. Ada dua. Kira-kira sama enggak ajaran Samawi dengan pagan ini? Yang dijabarkan dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Sama enggak konsep pagan ini? Nah, kalau yang Samawi kan sudah saya bacakan tuh, kitab Yahudi di 2 Tawarik 6:18, Hosea 11 nomor 9, Keluaran 9 nomor 14. Elohim tidak ada yang sama di muka bumi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, konsep dari mana bahwa Tuhan nusul menjadi manusia? Pagan atau Samawi? Silakan. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu nih Bang, pagan itu sebutan orang Kristen untuk orang yang bukan Kristen. Itu disebut pagan. Jadi orang Kristen menyebut orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub
Itu mereka sebut pagan. Terus tentang Kisah Para Rasul 14 ya. Di sini kan Paulus sedang mengajarkan tentang Yesus, sedang memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa yang satu menaruhi budaya Helenis. Kalau Paulus datang terus bilang kalian harus percaya Yesus, orang nggak akan ada yang mendengarkan tuh bang, karena mereka semua ahli filsafat yang menyembah dewa Jupiter, dewa Zeus dan lain-lain. Jadi para murid-murid Yesus, semua murid-murid Yesus itu diberi kuasa mujizat untuk melakukan kuasa. Maksudnya terbalik, diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Supaya ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus, nanti orang akan bertanya apa Yesus. Baru di situ mereka mengajarkan. Kalau mereka nggak mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat, terus dia bilang kalian semua harus percaya kepada Yesus. Orang Yunani nggak akan ada yang mau mendengarkan, orang Romawi nggak ada yang bakalan mau mendengarkan. Yang ada diusir tuh murid-murid Yesus. Jadi di sini Paulus melakukan kuasa mujizat, melakukan mujizat maksud saya. Di ayat 8-nya, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, orang-orang Yunani melihat itu semua. Di ayat 11-nya, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi mereka menganggap si Paulus dan si Barnabas ini dewa yang menjadi manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi imam dewa Zeus, orang Yunani, berarti dia datang membawa lembu dan datang membawa karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas, karena mereka anggap Paulus dan Barnabas itu dewa yang menjadi manusia. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi Paulus dan Barnabas mengajarkan supaya mereka meninggalkan ajaran seperti itu dan menyembah sang ilahi. Silakan. Oke. Kalau memang Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal seperti itu, apa yang dijabarkan oleh orang Yunani berdasarkan Kisah Para Rasul 14 ayat 1 dan seterusnya, lalu kenapa Paulus menulis konsep yang sama apa yang disampaikan oleh pagan Yunani? Filipi 2 nomor 6 sampai 7. Itu yang saya tadi bacakan. Nah, kalau memang Paulus benar-benar dia melarang mereka, kenapa dia tuliskan seperti ini? Dia mengajarkan Filipi 2 nomor 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos itu sebagai milik yang harus ditetapkan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang mana yang benar harus kita ikuti pernyataan Paulus ini? Di ayat lain dia mengoyak-koyak orang-orang Yunani, tetapi di sisi yang lain ternyata dia mengajarkan juga hal yang sama yang diserukan oleh kepada Paulus oleh orang Yunani, pagan Yunani. Ini yang anda harus bantah. Yang seterusnya. Nah, ternyata yang memberikan mujizat itu, theos bermujizat itu dari Paulus. Ya, coba kita baca dulu ya. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22,
Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Theos dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, di ayat lain di Kisah Para Rasul 19 nomor 11, oleh Paulus Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi Paulus memang ini dudukannya di dalam Bible itu dialah yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada Yesus, lebih tinggi daripada Theos. Kenapa? Karena Pauluslah yang memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada Theos. Dalilnya ada Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Oleh Paulus Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Supaya tidak dianggap remin, saya tampilkan datanya dulu. Ini oleh Paulus Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuh. Di sini oleh Theos dengan perantaraannya dia di tengah-tengah kamu seperti kamu yang tahu, ya. Di sini dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos. Nah, Theos ini mendapatkan mujizat kepada Paulus. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Jadi di Kisah Para Rasul di sini kan orang Yunani, pagan Yunani yang berseru kepada Paulus. Bahkan dia mengatakan, ya, menyamakan Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, dewa Hermes. Nah, betul di sini Paulus mengoyak-ngoyak mereka, tetapi secara diam-diam konsep inilah yang dijadikan dasar oleh Paulus, diajarkan oleh Paulus di Filipi 2 nomor 6 sampai 7. Itu. Di sini dia katakan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang beda dengan ini? Tunggu mana. Apa perbedaannya ini, Pak? Ini pagan ini. Firman itu telah menjadi manusia atau Theos telah menjadi manusia. Kenapa dikatakan Theos? Firman itu adalah Theos. Betul? Firman itu adalah Theos. Maka Theos telah menjadi manusia. Theos itu menjadi manusia. Jadi apa bedanya dengan konsep yang disampaikan oleh pagan Yunani? Apa bedanya? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini pagan Yunani loh yang berseru kepada Paulus. Nah, apa bedanya dengan ini? Apa bedanya? Theos telah menjadi manusia. Apa kira-kira perbedaannya ini? Ketika pagan Yunani berteriak kepada Paulus, berseru kepada Paulus, dewa-dewa telah menjadi manusia. Gimana Pak? Ini konsep ajaran dari mana?
Bisa tambahin Silakan dikit ya. Bang. Silakan. Oke, jadi seperti saya bilang tadi ya, bahwa simbol Kristen itu ada pohon Natal itu ya. Ada bintang Daud di atas, di bawahnya ada pohon cemara. Itu simbol penggabungan ajaran Judaism, monoteisme ya, Yahudi dengan agama-agama Eropa, yaitu menyembah dewa-dewa atau pagan. Nah, jadi digabung sinkritisme. Satu, yang kedua, di Bible itu kenapa ada dua konsep ya yang kontradiksi antara sesama Paul? Itu karena menurut para ahli ada namanya pseudo anonimus. Di antara 27 surat-surat Paulus itu ya, itu kurang lebih 7 apa ya, kurang lebih ya yang asli. Selebihnya itu ada yang berbicara atas nama Paulus tapi dia bukan Paulus. Nah, sehingga Paulus yang awalnya terkesan lebih dekat kepada Semitic Judaism, lalu pada pseudo Paulus itu dia merubah konsepnya itu menjadi sinkritisme, seperti yang dijelaskan oleh Bandalbo tadi, yaitu konsep dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia. Jadi memang ada upaya penggabungan di situ. Permasalahannya adalah siapa yang melakukan itu. Nah, itu kita nggak tahu. Yang jelas agama Kristen ini memang sudah berpindah tangan dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang Greko-Roman. Orang-orang yang berlatar belakang filsafat ya, dengan mitos-mitos mitologi Romawi dan Yunani. Jadilah dia menggabungkan itu. Nah, itulah yang terjadi, dan itu yang berbicara atas nama Paulus. Lalu ini yang berkembang sampai sekarang. Jadi sebenarnya ke generasi awal sebenarnya, yaitu dari para murid itu adalah generasi Yakobus, Barnabas yang terakhir. Mereka sebenarnya sama Paulus nggak sepakat kalau kita lihat di dalam Galatia. Mereka mempertanyakan ajaran Paulus itu yang menuhankan Yesus. Yang Yesus mati di salib, Yesus berbangkit, menebus dosa dan sebagainya. Kenapa? Karena konsep-konsep itu sudah dianut di agama-agama seperti Mitra, Mesir, ya, Hindu, maupun agama-agama Yunani. Itu konsep-konsep dewa yang turun menebus, menyelamatkan manusia. Itu sudah lama, udah kuno itu. Dan artinya itu sudah berkembang di masyarakat, dogma-dogma seperti itu. Nah, makanya ketika itu juga diadopsi oleh Paulus, mengajarkan konsep yang sama, para utusan-utusan Yakobus di Galatia itu mempertanyakan apa otoritasnya gitu. Dari mana dia belajar konsep-konsep itu? Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada para murid. Dan itu terbukti dari 3 gospel sinoptik, Markus, Lukas, Matius, nggak ada ajaran seperti ini. Ya, artinya Bible itu gagal awalnya menjelaskan siapa Yesus itu kalau dia memang Tuhan. Ketuhanan Yesus itu lebih sering dicomot-comot oten itu pada Gospel Yohanes. Yang kita tahu bahwa Gospel Yohanes itu sempat ditolak oleh gereja dan ditulis belakangan 90 tahun sampai 125 tahun setelah Yesus nggak ada. Dan itu pun oleh Paulus yang mendominasi dogma-dogmanya. Sedangkan Paulus itu hidup di Romawi. Dia tidak pernah belajar dengan Yesus segala macam. Nah, jadi sangat jelas di sini, nggak ada lagi yang bisa dibantah sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman oten ini mau belajar tentang critical text atau tentang transmisi Bible itu dari ahli pakar-pakar Bible, ya, mereka akan paham apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau cuma nganalin dogma, ya seperti itulah. Ya, hilangkan akal sehat. Oke, lanjut. Oke, ini Bang Al sebenarnya nggak boleh berkata begitu. Kalau saya ingin menjelaskan tentang keilahian Yesus, saya akan menjelaskan berdasarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tidak cukup dalil kalau menjelaskannya melalui surat-surat Paulus. Paulus itu sebelum bertobat, dia orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, tapi akhirnya dia bergabung dengan murid-murid Yesus memberitakan tentang Yesus. Itu panjang, nanti kita bahas ya. Saya tentang Dalbo dulu nih, perkataan Dalbo dulu. Kacau nih Bang Al, saya mesti panjang seharusnya nih. Di konsep tadi orang banyak yang bilang, ada yang bilang dewa menjadi manusia, itu sebenarnya sebelumnya zaman dahulu udah terjadi. Ketika bangsa Israel dijajah di Babilonia, kalau nggak tidak salah nih. Jadi di kitab Daniel 3, di kitab Daniel 3 ayat 25. Di sini
temannya Daniel yang bernama Sadrah, Mesak, dan Abednego, mereka bertiga, karena dia tidak mau meninggalkan, karena dia tidak mau menyembah dewanya bangsa Babilonia, mungkin begitu ya. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam api, ada 4 orang. Kan mereka hanya bertiga, tetapi ada malaikat. Berarti ada 4 orang. Kata orang-orang itu begini nih, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi orang menganggap kalau sesuatu yang mujizat itu dewa, itu udah ada di dalam, jadi zaman dulu juga udah ada. Terus tadi Bang Dalbo bilang Filipi 2 ayat 6. Yang berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu tadi saya udah bilang tuh, firman telah menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan kayu salib. Kalau dia datang sebagai sang ilahi, dia nggak bisa mati, dan kita tidak bisa mendekati atau berbicara, atau karena sang ilahi itu terang yang tidak terhampiri. Oleh karena itu sang ilahi mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia dan taat sampai mati untuk menebus dosa. Itu maksudnya mengosongkan diri. Silakan. Yang Kristen coba naik, yang Kristen saya udah melemah nih. Lemahnya bukan saya takut debat, cuma saya ya, baik. Kalau coba, saya yang Kristen suruh naik, Bang Dalbo. Iya siap. Bang Dalbo, saya kalau tanggapi saya sedikit sih ya. Simple. Silakan Pak. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Jadi pertanyaan saya awal tadi itu tidak dijawab ya, bahwa Tuhan mengutus firman-Nya itu secara logika itu bertentangan dengan akal sehat ya. Seperti saya ini ya, pikiran saya, perbuatan saya, itu bukan pribadi yang lain dari saya. Nggak ada wujudnya gitu. Lantas dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah pikiran Tuhan. Kalau Yesus pikiran Tuhan, bagaimana mungkin pikiran Tuhan tidak sama seperti Tuhan? Tuhan maha mengetahui, Yesus ditanya nggak tahu kapan hari kiamat. Tuhan maha mengetahui, Yesus nggak maha mengetahui kapan buahara. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah pikiran Tuhan, itu nggak benar. Nggak sesuai dengan fakta. Kalau dia memang logos Tuhan, seharusnya secara quality, ya sama dengan Tuhan itu sendiri, setara. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak setara. Bapa lebih besar, aku tidak mampu melakukan apa-apa, ya. Jadi tidak ada faktanya bahwa Yesus itu adalah logos Tuhan. Yang ada adalah Yesus itu ciptaan Tuhan, manusia biasa gitu. Dia tidak punya kapasitas dan kualitas sebagai Tuhan. Kalau sekadar mukjizat, itu tadi tukang sihir pun bisa, para nabi pun bisa, nggak harus Tuhan. Gitu. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan yang banyak-banyak dari tadi itu, bahwa Tuhan mengutus pikirannya itu bertentangan dengan akal sehat. Oke, lanjut Bang Dalbo. Ya baik. Saya tetap di Paulus ya. Jadi apa yang diserukan oleh pagan Yunani itu dikonsepkan oleh Paulus juga ya. Berdasarkan Filipi 1, Filipi 2 nomor 6 sampai 7. Oke, kita tinggalkan dulu itu ya. Wahyu 3 nomor 9. Di sini dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jamaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Ini menarik ini. Siapakah jemaat iblis ini? Paulus. Di mana dalilnya? Di Roma 3. Roma 3 nomor 7. Di sini kita buka dulu ya.
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah di sini saya kembalikan lagi ya, di Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Nah, mari kita buka lagi 1 Korintus 11 nomor 17. Dalam peraturan-peraturan kuberikan aku tidak dapat memuji kamu, sebab tunggu dulu ya. Sorry. Saya buka dulu 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu 2. Nah, saya kembalikan lagi. Di sini ada yang dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, Paulus juga demikian. Dalam 1 Korintus 9 nomor 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, dasarnya di sini Yesus, poinnya di sini ya, poinnya di sini. Kalau Paulus ini jelas jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Ya, di Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, lalu Paulus membatalkan Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita paham bahwa hukum Taurat itu keras. Di Keluaran 20 nomor 3, hukum pertama, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Paulus membatalkan hukum Taurat supaya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan dan dituhankan oleh kawan Kristen. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi Paulus ini betul Pak, jamaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Semua ini diakui oleh Paulus itu sendiri. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Paulus mengaku orang Yahudi. Ya, mengaku orang Yahudi, 1 Korintus 9:20. Itu poin pertama. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Berdusta di mana? Di Roma 3 nomor 7. Selamat datang di kebetulan, saudara-saudaraku yang terkasih. Silakan dibantah. Jangan melemah. Ini pertanyaannya cukup banyak nih. Padahal pertanyaannya saya harus menjelaskan. Dua ambil poinnya di situ Pak. 2 poinnya. Poinnya, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Paulus membatalkan hukum Taurat. Supaya apa? Alasannya Paulus supaya Yesus menjadi Tuhan. Firman nusul menjadi manusia. Theos menjadi manusia. Itu alasannya. Silakan. Oke. Pertama, kita harus bisa membedakan antara kata meniadakan, menggenapi,
dan membatalkan. Itu yang harus kita bedakan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi Paulus bilang, kedatangan Yesus karena sudah menggenapi, itu sudah membatalkan hukum Taurat. Itu sebenarnya Paulus berbicara kepada orang non-Yahudi, orang yang bukan Yahudi. Jadi, ini panjang ya, ini saya skip ya, ini panjang. Saya yang ini aja, apa? Ini panjang bang. Abang, nih, saya ngajar jam 7 malam hari Sabtu. Kalau hari Minggu jam 10 pagi. Nah, abang datang ke kelas pemuritan saya tuh, ya, nanti hari Sabtu sama hari Minggu. Saya jawab yang ringan-ringan aja deh. Oh, yang ringan-ringan aja. Tadi abang bilang yang ringan-ringan ya, aja, Pak, nggak masalah. Iya, saya pastikan saya bisa menjawab ini, Bang. Saya pastikan cuma panjang sekali. Oh. Iya. Jadi yang ringan-ringannya yang maunya apa? Tadi abang bilang ringannya begini aja. Ya. Begini aja ringannya. Apakah Yesus mempunyai Tuhan? Itu aja ringannya. Tuhannya Yesus ya Bapaknya itu. Ringan sudah ini, saudara-saudara yang terkasih. Sudah ringan. Tadi itu berat memang. Berat. Bukan berat bang, panjang. Saya harus, kalau saya nggak buka ayat ke sono ke sini semuanya, nanti gagal paham penonton. Nah kan kelar sudah bangku. Yesus mempunyai Tuhan. Kan begitu. Kalau sudah Yesus mempunyai Tuhan, artinya Anda menyembah sosok manusia yang bertuhan. Yang kelar kan? Sepakat? Tapi begini bang. Oh, masih ada ini begininya. Oke, saya jelasin ya. Kalau masih ada begininya ya saya dengarkan lagi. Sampai ada begitunya. Sekali lagi. Oke, saya ini dulu nih, kasih tahu dulu ya. Kalau tentang pertanyaan Bang Dalbo tentang bilang Yesus itu, kedatangan Yesus sudah membatalkan, ya. Dan Yesus di Matius bilang kalau dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Nah, itu saya bisa menjelaskan itu karena ada perbedaan antara kata meniadakan, menggenapi, dan membatalkan. Itu penjelasannya panjang tuh. Jadi saya skip aja. Sekarang tadi tentang Yesus punya Tuhan nggak? Tuhan itu kan sudah saya bilang ya artinya Tuhan atau jadi Tuannya Yesus yaitu Sang Ilahi yang adalah Bapaknya. Jadi Yesus itu anak Sang Ilahi, itu firman anak Allah begitu. Manusia, Yesus itu anak. Kenapa? Yesus ini anak Allah begitu. Ya. Betul. Betul. Oke, kalau Yesus memang anak Allah, jelaskan kepada saya. Ini pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, kita tinggalkan Yesus bertuhan. Dalam Matius 5 nomor 9 kata Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tak ulangi, kata Yesus ini, Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betul? Betul. Lalu Matius 10:34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. Gimana untuk menjelaskan ini, Pak? Apakah Yesus masih layak disebut anak Allah? Dia tidak membawa damai nih. Oh, abang melebar nih, maksudnya tidak membawa damai. Itu nanti kalau ada satu keluarga anaknya percaya kepada Yesus, kan kalau orang Yahudi itu keras bang. Mereka kalau berat bisa. Kita pindah lagi kalau berat ini. Bukan orang Yahudi, itu nggak berat. Kan orang Yahudi itu ajarannya kuat lah, keras ya. Jadi kalau murtad itu bisa mungkin juga bisa dibunuh.
Jadi kalau nanti anaknya percaya Yesus, bapaknya sama ibunya yang orang Yahudi taat, itu bisa jadi bermusuhan, bisa menyakiti sang anak tuh. Begitu juga sebaliknya, kalau adiknya atau bapaknya percaya kepada Yesus, nah keluarganya bisa marah besar. Itu maksudnya Yesus saya bacakan dulu supaya lebih jelas. Ya, betul Ya. apa yang disampaikan. Tentu ini tidak membawa damai karena judul perikopnya Yesus membawa pemisahan. Itu. Nah, di 37 tadi 34 tuh. 37 langsung kita ke poinnya ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini gimana? Ini cemana ini? Di Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, pernyataan Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Telah gugur bunga sudah. Iya, itu memisahkan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, Bang. Nah, sekarang tentang anak-anak Allah ya, ini abang menentang nggak kalau Yesus adalah anak sang ilahi, ditentang nggak? Kenapa? Abang membantah itu nggak? Tadi kan saya bilang Yesus anak sang ilahi. Abang membantah itu nggak? Tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus anak sang ilahi. Kalau Salomo anak sang ilahi juga, menentang enggak? Salomo itu berbicara tentang hikmat, Mbak. Tunggu dulu, kan Salomo juga mempunyai klaim. Bahkan dia dikatakan anak tersayang. Ya, itu kalau kita hikmat, sepakat Bang. itu, saya akan juga sepakat bahwa Israel anak sulung Allah. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan anak-anak Allah, ya, anak-anak sang ilahi dengan anak sang ilahi. Kan di sini jelas abangku. Matius 5 nomor 9. Siapa yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Siapa yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Pak Toko juga boleh disebut. Karena kenapa? Kalau Bapak membawa damai, saya pun juga demikian. Begitu. Iya, jadi kalau dalam bahasa Inggris nih, Bang, anak-anak Allah itu children of God. Tapi kalau anak Allah, the son of God, putra sang ilahi. Kalau children of God, anak-anak sang ilahi. Nah, anak-anak sang ilahi ini maksudnya sebutan seperti hamba Allah. Jadi ada sebutan hamba Allah, ada sebutan anak-anak Allah atau anak-anak sang ilahi. Nah, kalau Yesus anak dari dalam sang ilahi, dia anak tunggal. Jadi di dalam Ibrani kan, di dalam Ibrani 1 ayat 5, sang ilahi berfirman, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kuperanakan berarti menjadi anak. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Jadi karena Yesus berasal dari dalam sang ilahi, yaitu sang imam, Yesus disebut anak sang ilahi. Dan Yesus memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu Yesus yang berkata. Jadi Yesus bukan hamba sang ilahi, Yesus bukan hamba Allah, tetapi dia anak sang ilahi yang berasal dari dalam sang ilahi, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Silakan.
Menarik ini. Yesus tunggu Bang, di bawah nih ada yang ngomong nih. Di bawah ada yang ngomong. Kalau Presiden itu Jokowi, sabar, abangku. Apakah Gibran dia menganalogikan dengan manusia? Saya mesti jelasin. Tunggu dulu. Ini dulu. Anda kan Oke. mengatakan Yesus bukan hamba. Nih. Tapi Bang Dalbo tunggu dulu Bang Dalbo. Bang Dalbo bernarasi sendiri aja ya. Tunggu dulu, lihat dulu ini, baca dulu ini. Iya. Baca dulu lah ini. Tunggu dulu abang. Iya oke, ntar. Ini, baca dulu ini. Ntar. Oke. Baca dulu ini. Oke, saya jawab ya. Ya, dibaca dulu saya lah. jawab ya. Ya baca dulu. Oke, saya tahu itu Bang. Jangan dulu dibantah, dibaca dulu abangku. Ini Yesus apa? Hamba Tuhan. Hamba. Oke Bang. Oke, saya ya. Iya, sebelum narasinya ke situ, saya dulu perkenalkan Salomo. Salomo ini adalah anak kesayangan Allah. Itu dulu Bang. Itu dulu ya. Oh iya. Pak, saya di situ. Oke. Itu sebenarnya saya sudah menunggu Abang menunjukkan ayat itu. Saya sudah menunggu tuh Abang menunjukkan ayat yang menuliskan Yesus hamba Tuhan. Saya udah menunggu itu Bang. Nah sekarang saya jawab. Ya silakan. Yesus itu Yesus itu anak sang ilahi itu. Tapi Yesus juga adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi misalnya ada seorang bapak yang yang mempunyai sebuah perusahaan. Orang yang bekerja di perusahaan itu mereka disebut hamba. Tapi jika anak sang bapak ikut bekerja di perusahaan itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang hamba. Dan juga kalau misalnya ada seorang bapak yang mengutus anak ke suatu daerah, itu berarti walaupun dia seorang anak, dia orang utusan. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan adalah hamba Allah dan utus Allah, itu tidak membatalkan kalau Yesus adalah anak sang ilahi. Silakan. Oke. Ya masalah ya. Nah, memang Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel, menjadi juru selamat untuk Bani Israel. Nah, apa ini anak ini? Tunggu. Baik. Ya, apa kata Yesus? Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kita harus percaya Yesus ini utusan atau hamba Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku untuk mendapatkan hidup kekal itu. Yohanes 17:3. Inilah Yohanes 17:3. Lu anak saya ini gangguin. Ambil nih, ya, pergi maka. Jangan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini jelas Pak, hamba Dia kawan, hamba. Hamba. Nah kenapa tiba-tiba dia menjadi Tuhan? Berkat Paulus yang menjadikan dia Tuhan. Nah kalau Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Nah kenapa dia tiba-tiba jadi Tuhan? Ternyata Pak Paulus, sebab dengan matinya
Ini dia. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau kita bahas siapa Yesus menurut Yesus, itu tentu Yesus adalah utusan, penyampai firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Lalu dia ajarkan untuk mendapatkan hidup kekal itu. Dia terima kata perintah. Yohanes 12 49 sampai 50, boleh dibaca mulai dari di atas itu satu perikop. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu, Yesus menerima perintah. Perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apapun narasinya, apapun makanannya, minumannya teh botol. Jadi kita jangan botol-botol juga. Apapun makanannya, minumannya botol. Nah, apapun narasinya, jangan juga botol-botol amat, Pak. Karena jelas Yesus mempunyai Tuhan. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu Anda berbakti kepada Paulus malahan. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah, 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 waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Lanjut, Pak Toko. Iya, apa ya? Saya juga jadi lupa. Oke Bang, kayaknya saya udah juga melemah juga nih. Abang juga kayaknya udah melemah nih. Abang mesti cari lawan lain lah kayaknya. Orang Kristen yang lain baru Abang. Ya oke Abang ya. Terima kasih semuanya. Oke. Saya mau sholat juga demi untuk menginjili kamu. Saya ini ya berikan waktu buat untukmu ya. Saya izin dulu sebentar, teman-teman yang terkasih yang ada di bawah maupun di atas. Saya mau sholat sejenak. Ya, lanjut.